Ketika dia melihat ada penyalahgunaan uang, langsung dengan sigap dia berani menguasai uang tersebut. Jangan seperti orang bingung dia. Kalau seandainya dia menguasai uang namun tidak bisa mengambil sikap, penguasaan itu bisa diartikan salah. Ini berpotensi yayasan kena gugat. Yayasan kena gugat. Yang laporin donatur itu ya perlu diperiksa lah ke rumah sakit tuh. Saya sebenarnya kaget itu ketika saya mendengar ada rencana pertemuan ya yang konon katanya isinya perdamaian. Nah, ini sangat mengagetkan ya. Sangat mengagetkan karena ketika Nopi diundang oleh Kemensos, kami juga tidak dikasih tahu. Hasilnya pun kami tidak dikasih tahu. Nah, kemudian kita mendengar berita ada pertemuan yang katanya mau berdamai. Nah, sekarang bagaimana saya tidak kaget ya? Saya kalau masih dianggap ya sebagai tim, idealnya diberitahu. Agar apa? Agar kami tahu juga apa yang harus kami sampaikan. Nah, yang justru yang menurut saya tidak happy gitu, saya mendengarnya ini karena begini, apa mungkin bisa dilakukan pertemuan, apalagi dalam rangka perdamaian. Sementara kuasa hukum donatur ini sedang melakukan polling. Nah, bayangkan kalau seandainya nanti perdamaian ini poin-poinnya justru bertentangan dengan hasil polling. Apa nggak celaka nih yayasannya? Nah, saya selaku penasihat hukumnya, saya harus mengambil tindakan tegas dong. Saya tidak mau saya kalah menangani perkara ya, hanya karena keteledoran dari klien. Ya. Saya sangat cermat menangani perkara. Ya. Serinci-rinci mungkin saya menangani perkara agar apa? Agar bukan hanya kita memenangkan perkara, tetapi juga memenangkan hati masyarakat. Nah, jadi saya berharap ya sabarlah ya. Tetapi kan akhirnya muncul pemikiran saya lagi, pemikiran liar nih ya. Ya mudah-mudahan salah. Ada apa nih dengan apa Bang Brian, Gary, Nopi kok mengadakan pertemuan seperti seolah-olah nih kan silent aja gitu. Nah, ini ada apa? Bahkan nggak ada yang tahu loh, ini karena Pak Arhat aja ngomong. Dan ternyata dikonfirmasi benar. Ini ada apa gitu. Saya kalau dibilang kecewa ya. Ya kenapa kok kami tidak dikasih tahu? Andai pun kami tidak dilibatkan, minimal ada pemberitahuan. Langkah-langkahnya seperti ini. Atau bagaimana pendapatnya dan lain sebagainya. Nah, ini kan seperti begitu mereka mulai mengadakan perjanjian, ini kan perjanjian nih. Mereka mulai perjanjian, mengadakan suatu pertemuan. Nah, terus seolah-olah kita ini ya bukan siapa-siapa jadinya kan. Ya seperti netizen-netizen biasa aja gitu kan. Nah, jadi saya juga kaget, nah, apalagi selama ini saya termasuk Pablo juga kan. Dengan masuknya Pablo, saya tidak menghilangkan Pablo masuk dalam tim, ini kan sedikit mengangkat nih. Nah, nilai Denop ini bagus. Nah, jadi masuknya Pablo itu positif. Nah, saya juga sempat bertanya nih sama orang yang dekat Pablo. Saya tanya ini bagaimana nih? Kemarin kan Pablo hadir nih di Kemensos. Nah, apakah Pablo tahu nih tentang perdamaian ini? Nah, ternyata Pablo hanya tahu dan tidak dilibatkan. Nah, kalau kami tidak tahu, tidak dilibatkan. Kalau Pablo tahu tapi tidak dilibatkan. Nah, ini kan makin kacau lagi ini. Kalaulah dulu Nopi selaku ketua yayasan mengambil keputusan yang cepat ya. Mungkin donatur masih bisa kita tinggalkan. Permasalahannya ya, donatur sudah masuk nih. Ini kalau dalam bahasa hukum itu donatur sudah sebagai pihak. Jadi sekarang ini pihaknya ada 3. Pihak Agus, pihak Nopi, pihak donatur. Nah, ini pihak ini wajib nih. Bahkan kalau menurut saya ada lagi Denny Sumargo. Nah, ada 4 pihak malah.
Tetapi peran penting untuk menentukan uang ini dipakai apa, siapa yang menggunakannya, peran itu ada di donatur. Karena asal muasalnya ini adalah dari donatur. Nah, sekarang tidak bisa kita elakkan ketika ada pertemuan, perdamaian, atau ada pembicaraan terkait dengan penggunaan uang donasi, wajib melibatkan kuasa hukum dari donatur. Nah, kalau seandainya ternyata nanti hasil polling ternyata berbeda dengan poin-poin di dalam perdamaian, ini berpotensi yayasan kena gugat, dapat digugat ya. Kebetulan saya baru kali ini ya menangani perkara. Saya cukup dikenal ya di kalangan advokat. Saya ini orangnya tegas, ya. Tegas ya dalam sikap, nah, dalam mengambil putusan cepat. Nah, permasalahannya ketika saya mendapatkan klien ya seperti Nopi, nah ini saya jujur aja, saya sedikit agak terhambat dalam melakukan gerakan. Saya melihat Nopi ketika dia berani menguasai uang, kan itu kan langkah dia. Ketika dia melihat ada penyalahgunaan uang, langsung dengan sigap dia berani menguasai uang tersebut. Nah, ketika dia sudah berani menguasai uang tersebut, harusnya idealnya dia tahu harus diapakan nih uang. Jangan seperti orang bingung dia. Kalau seandainya dia menguasai uang namun tidak bisa mengambil sikap, penguasaan itu bisa diartikan salah. Nah, saya mendorong Nopi pada saat itu. Nah, artinya kita tunjukkan ketika dia menguasai uang itu, dia punya hak dan dia punya tujuan. Jangan kelamaan. Nah, akhirnya sekarang begitu Nopi kelamaan mengambil keputusan, masuklah pihak donatur. Nah, menurut saya masuknya pihak donatur ini menjadi pihak yang menurut saya kalau dihitung persennya dialah memiliki peran yang sangat penting nih dalam menentukan uang tersebut. Nah, ini yang maksud saya sedikit agak sesalkan ya. Nah, harusnya Nopi berani menguasai uang tersebut, berani ngambil sikap. Saya berharap pada saat itu polling ini yang mengadakan Nopi. Nah, saya berulang-ulang kali mengatakan, yayasan kelola uangnya, gunakan untuk kegiatan kemanusiaan atau kegiatan sosial lainnya, ya, bermanfaat untuk orang banyak. Ya, saya akan backup Nopi. Tinggal aja dia lempar buat pengumuman kepada para donatur. Saya minta persetujuan. Kalau uang ini saya gunakan untuk kegiatan kemanusiaan lainnya atau kegiatan sosial lainnya, setuju atau tidak, itu simpel. Biar donatur setuju, tidak, lihat nanti. Kalau setuju, go ahead. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Akhirnya pas sekarang donatur masuk. Kalau donatur masuk, ini berpotensi dialah sebagai pihak yang bisa menentukan. Nah, karena kita tidak bisa bisa menyangkal asal muasal uang donasi adalah dari donatur. Nah, jadi sekarang ini ya masyarakat dan donatur sudah mulai nih terkikis nih kepercayaan terhadap Nopi. Dan saya juga sebagai penasihat hukumnya juga, saya juga udah mulai agak ragu ya. Ada apa ini? Kok kita tidak diajak duduk bareng ngobrol dan lain sebagainya? Kita kan sebagai penasihat hukum tentu kan nge-backup abis lah. Nah, selagi tindakannya benar, ya bermanfaat, silakan. Nah, saya kenapa orang bilang begini, abang keras banget bang, nggak mau ngobatin Agus. Saya punya alasan kenapa saya tidak setuju Agus diobat lagi. Yang pertama, Agus dengan tegas mengatakan dia tidak perlu uang lagi. Dia katakan kok uang nggak berguna lagi tuh uang. Apa gunanya uang, dia bilang. Sekarang ini justru harga diri keluarga saya nomor satu, clear. Yang kedua, sejak uang ini dikuasai oleh yayasan, ya, pengacaranya pun ya orang-orang sekelilingnya mengatakan jangan ribut masalah uang sudah ada di yayasan, clear. Ditambah memperkuat lagi para donatur sudah bersuara. Dia tidak mau uang itu digunakan untuk pengobatan Agus. Bahkan ada donatur yang ekstrim mengharamkan kalau uang itu digunakan untuk Agus. Kurang kuat apalagi dukungan terhadap yayasan dalam hal Nopi. Masa Nopi tidak mengambil keputusan sikap yang tegas, uang ini saya gunakan untuk ini.
Dan juga Nopi kan tahu ya, Agus ya bukanlah satu-satunya orang yang berada di Indonesia ini yang wajib kita bantu. Agus adalah salah satu ya. Dia adalah salah satu orang yang mungkin harus dibantu. Tapi bukan satu-satunya. Jadi masih banyak Agus-Agus yang lain. Jadi ada di situ opsi uang digunakan untuk kebutuhan orang lain. Ya, kegiatan kemanusiaan orang lain, kegiatan sosial orang lain. Itu salah satu opsi pilihan tuh. Nah artinya Agus ini bukan satu-satunya yang harus dibantu, enggak. Masih banyak tuh orang-orang yang lain. Nah, ini menjadi alasan saya kenapa saya tidak setuju kalau seandainya Agus masih dibantu. Kalau Nopi tetap ya pada pendiriannya untuk mengobati Agus, inilah akhirnya pernyataan Nopi itu jadi kontradiktif. Kalau dia tetap kekeh bahwa ini uang untuk Agus, uangnya kemarin jangan diambil ya, tetap aja ada sama Agus, clear kan, tak usah diambil, biar aja Agus gunakan untuk apa aja, mau berobat kek, mau apa kek, terserah. Nah, kenapa uang itu diambil alih ya oleh yayasan? Karena kan ada penyalahgunaan. Artinya Nopi bertindak dong. Nah, sekarang kalau seandainya Nopi juga masih tetap untuk penyembuhan Agus, ya menurut saya sudah tidak ideal lagi. Kita kan memandang suatu persoalan itu secara objektif ya. Nah, saya juga sama. Sebenarnya kan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut saya ini kan sebenarnya bukan seperti penasihat hukumnya Nopi. Tapi saya memang sengaja, saya mencoba untuk menjadi seorang praktisi hukum yang bersikap netral. Kenapa? Saya tidak mau melakukan pembelaan hanya karena dia klien saya. Saya harus mengeluarkan pendapat yang membenarkan dia. Saya nggak mau begitu. Nah, karena begini, pantas nggak ya? Saya lihat dari kepantasannya dulu. Agus kemarin sempat ketika BPJS-nya ditolak, dia merengek-rengek. Dia bilang lagi, Nopi tolong lihat Agus gini dan lain sebagainya. Ini karena ditolak BPJS-nya. Semudah itu Agus merengek minta pertolongan Nopi, sama seperti dia terdahulu saat minta tolong sama Nopi awal. Nah sekarang orang yang minta tolong ini ya, ingat loh, proses hukumnya masih berjalan nih, laporan polisi masih ada. Ya, terus Nopi pada saat pertemuan mediasi kemarin mengatakan bahwa dia masih tetap ingin mengobati Agus sesuai dengan tujuan awal. Dan masalah laporan polisi, saya siap menghadapi, itu konsekuensi saya. Ya, kalimatnya bijak banget. Kalimat Nopi bijak banget. Tetapi saya menunggu nih ketika Nopi sudah mengatakan seperti itu, saya menunggu respon dari Agus. Apa respon Agus untuk mengimbangi pernyataan Nopi? Nggak ada itu. Semalam saya bilang sama teman-teman yang belain Agus, saya bilang, kalau saya jadi penasihat hukumnya Agus, saya akan bilang sama Agus, imbangi Gus. Ya, respon dari Nopi. Berani nggak Agus bilang, saya akan cabut semua laporan polisi itu, masalah Nopi bantu atau tidak bantu, saya tidak soal. Berani nggak dia gitu? Nopi berani dia, saya tetap akan mengobati. Laporan polisi, saya hadapi. Pada umumnya orang ketika dia melakukan suatu perbuatan baik, ada syaratnya, cabut laporan polisinya. Ini Nopi enggak. Nah, saya berulang-ulang kali mengatakan sama Nopi, Nopi, kalau kamu mau menolong orang ya, yang ada di pinggir jurang, ya, orang sudah mau masuk jurang nih, tangannya kamu pegang. Pastikan orang yang mau kamu tolong itu, dia benar-benar pengen naik. Ya, kenapa? Kalau kamu sudah narik tangan orang itu, pasti dia akan naik ke atas. Tapi kalau seandainya justru tangan orang itu mau narik kamu ke bawah, lepasin. Jadi Nopi juga harus objektif dong, ya. Ketika netizen masyarakat menyuarakan hal seperti ini, terus kalau seandainya Nopi masih kekeh juga pada pendiriannya harus untuk diobati Agus, ya kita tidak menyangkal uang ini memang untuk Agus awalnya. Nah sekarang kalau seandainya dalam perjalanan, ya, dia menyalahgunakan penggunaan uang tersebut, terus masih kita percaya ini orang. Apalagi sejak dia keluar dari podcastnya Agus, terus didampingi sama pengacara, kan makin ini dia, wah kalimat-kalimat yang keluarnya itu udah apa namanya ini,
sudah bukan seperti orang yang melakukan kesalahan. Cobalah dia ngomong kan, iya Mbak Nopi, saya salah. Ya, saya menggunakan uang ini gini. Sekarang saya merasa, tolong bimbing saya. Bagaimana cara penyelesaiannya, termasuk si Wawa juga bertanggung jawab. Itu dulu selesain, jangan otaknya mikirin 1,3 itu aja. Ini kan sama juga, apalagi nanya, oh ya nggak ada izin dan sebagainya. Ini namanya gajah di depan muka nggak kelihatan, semut di ujung laut sana kelihatan gitu. Jadi itulah, jadi kalau mau perkara ini selesai ya dari Agusnya dulu gitu. Dan saya juga mengatakan Nopi harus objektif, ya, harus objektif. Yang tidak bisa kita bicara masalah kemanusiaan lagi gitu. Saya juga udah nerima DM tuh, Bang ada namanya ini dipanggil, dia udah dapat surat panggilan nih, dapat surat panggilan ke Polda, dan sangat disayangkan ternyata dia lagi hamil. Nah jadi saya melihat begini ya, Agus dan orang sekelilingnya ini memang cara menangani perkara ini saya nggak tahu ya pemikirannya seperti apa. Donatur kok sampai dilaporin ini bagaimana? Ya, kalau Nopi oke lah mungkin masih masuk lah, atau orang-orang yang lain lah. Lah kalau donatur dilaporin, saya nggak tahu ini delik apa yang dia laporin ini. Saya juga nggak tahu siapa yang ngelaporin, pasalnya pasal apa, kok juga bisa apa namanya ini diterima juga laporannya. Yang jelas menurut saya begini lah, yang ngelaporin donatur itu ya perlu diperiksa lah ke apa namanya rumah sakit tuh. Mungkin ada gangguan-gangguan apa itu. Sama saya donatur gitu. Kalau ternyata keputusan hari Selasa ini menurut saya bisa membuat saya ya mendapatkan penilaian. Artinya keberadaan saya sebagai penasihat hukumnya Nopi ini tidak bisa secara maksimal saya mengeluarkan pendapat, tidak secara maksimal saya melakukan upaya-upaya hukum, ya saya akan mempertimbangkan apakah saya masih di dalam tim Nopi atau saya mengambil apa namanya keputusan di luar tim. Ya, saya melihat nanti aja. Untuk sementara ini saya masih inilah. Ya, walaupun saya bilang saya ini sebenarnya pantang meninggalkan ring ya arena pertempuran gitu. Kalau belum selesai itu sebenarnya pantang. Tapi saya lihat lagi kan, kalau memang kira-kira keberadaan saya tidak begitu penting, untuk apa? Ya, untuk apa lagi saya mendingan ibaratnya mendukung. Itu mendingan saya jadi pengacara orang dilaporin itu aja tuh. Ya kan lagi hamil dilaporin. Itu nggak masalah kalau itu. Saya mendingan ibaratnya yang jelas-jelas aja lah. Langkah-langkahnya jelas, ya tujuannya jelas, komunikasinya jelas. Tapi kalau seandainya membuat saya justru bisa terlihat seperti orang bodoh, ya mau ngapain?